Istiqomah dan konsisten adalah sebuah klise, seolah-olah hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Orang selalu berkata, istiqomahlah, konsistenlah. Tapi kenapa istiqomah dan konsisten itu seolah-olah tidak pernah hadir dalam kehidupan kita? Bisa saja ketika kita menjalani kehidupan itu bukan berdasarkan apa yang didasari oleh kemampuan kita, akan tetapi bisa berdasarkan atas dasar kebutuhan kita. Tidak semua masalah kita harus mengikuti orang lain. Ada kalanya masalah itu harus kita tentukan diri kita sendiri. Bukan karena kita egois, karena kita harus mengenal diri kita sendiri apa yang menjadi kebutuhannya. Kita memang butuh orang lain, tapi tidak semua hal kita menyerahkan pada orang lain. Kita harus tahu ada batasannya, dan kita harus tahu bagaimana arus kehidupan ini, siapa yang harus menjalannya. Ketika kita ikut arus orang lain tanpa kita pernah tahu apa yang menjadi tujuan diri kita, maka itulah yang dikatakan oleh orang lain, kamu tidak pernah punya prinsip, kamu tidak akan pernah konsisten. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara berlabuh, maka tentu inilah hal yang akan ditertawakan oleh realitas. Dan kita tidak pernah tahu tujuan arah kehidupan kita akan seperti apa. Kalau kan memang kita pakai konsep agama bahwa sejatinya kehidupan kita menunggu mati, maka maksimalkanlah kehidupan ini sebelum kamu mati. Apakah kamu memaksimalkan untuk akhirat nanti, ataukah kamu memaksimalkan kesempatan di dunia ini untuk apa yang menjadi terbaik dalam kehidupan ini? Itulah yang mesti kita yakinkan, mesti kita hadirkan, dan mesti kita pahami bahwa tidak ada kesia-siaan lagi yang akan terjadi pada individu kita. Kenapa hal ini selalu terjadi pada seseorang? Kadang orang mau menembus batas, memaksakan diri, ya sudahlah karena saya sudah terjun di sini, ya saya akan hadapi apapun yang terjadi. Tapi kadang orang memang ini bukan dunia saya, mungkin harus ada dunia lain yang harus saya cari. Hal ini bisa saja terjadi di kehidupan kita dan menyatakan bahwa kamu kurang istiqomah, kamu kurang konsisten. Itu adalah salah satunya. Ada dua hal yang menjadi kebiasaan manusia untuk menjalani kehidupannya. Lakukan saja dulu baru berpikir. Bahwa kita yakin dengan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Setelahnya kita melakukan, setelahnya kita mendalami, berusaha kita bertahan pada ruang itu, berusaha kita belajar untuk lebih memahami dan berusaha untuk bagaimana kita menikmati apa yang kita jalankan sekarang. Tapi nyatanya tidak semua orang itu mampu bertahan pada ruang itu. Akan ada di mana titik kita pun merasa jenuh, kita pun merasa mentok pada ruang itu. Ada orang yang berpikir dulu baru melakukan. Sebelum melakukan kita berpikir bagaimana yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika kita melakukan satu keputusan ini, apa yang mesti kita lakukan pertama kalinya. Dan setiap apa yang kita bayangkan itu dari mulai hal yang positif, negatif, kekurangan ataupun kelebihan, setiap apa yang nanti akan kita ambil keputusannya dipikirkan dulu. Yang akhirnya ketika kita dipikirkan, apa kata orang? Kamu terlalu banyak berpikir, kamu terlalu banyak pertimbangan, lakukanlah saja dulu. Tapi dua konsep ini akan berbeda hasilnya dan akan berbeda ujungnya. Orang yang melangkah lebih dulu, barulah berpikir setelahnya kita melangkah. Mungkin tantangannya, dia akan menemukan satu titik di mana dia merasa ini adalah sebuah keputusan yang salah. Tapi ketika orang yang berpikir dulu baru melangkah, semua yang terjadi, semua yang saya lakukan, ini sudah melampaui batas pertimbangan saya. Maka ini adalah keputusan saya. Apapun yang terjadi, saya akan harus hadapi. Biasanya faktornya menjadi seperti itu. Dari hal seperti itulah yang tentu kita bisa pahami bahwa yang namanya setiap keputusan itu akan berdasarkan dan ada ruang resikonya masing-masing. Apa yang saya alami dan apa yang saya pahami terkait tentang konsisten dan istiqomah, ternyata bahwa setiap kita melakukan satu hal, kita selalu bayangkan dan harus kita bayangkan bahwa ini adalah jalan satu-satunya yang bisa saya harus tempuh. Inilah hanya satu-satunya
jalan ini yang bisa menolong kehidupan saya. Maka ketika ada niat seperti itu dan tekad seperti itu yang saya rasakan, apapun yang terjadi saya akan menghadapinya. Apapun yang terjadi saya harus melaluinya. Saya tidak bisa harus tergantung pada mood saya tidak harus bergantung pada orang lain, saya tidak harus bergantung pada pertolongan orang lain. Jadi saya selalu menempatkan apa yang saya lakukan ini adalah hal yang paling terakhir, hal yang memang tidak bisa dilakukan lagi selain hal ini. Yang kedua adalah bahwa tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi waktu yang harus kita abaikan, tidak ada lagi waktu yang harus kita sia-siakan. Karena saya pernah berpikir dan sering berpikir bahwa ke belakang saya terlalu banyak kesia-siaan. Maka dari sekarang ke depan, bagaimana caranya untuk kita tidak mengalami hal itu? Maka waktu ini adalah waktu yang sangat berharga. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Jika dua hal ini yang sering dilakukan, maka saya rasa dan saya kira apapun situasi dan kondisinya, saya akan bertahan dengan apa yang saya yakinkan. Apalagi kita dihadapkan dengan ruang publik yang memang kita tidak bisa menyebutkan individu kita siapa. Kadang mungkin kita ingin seperti orang lain, kadang mungkin kita juga mengenalkan diri kita pada orang lain pada performa yang paling terbaik. Kadang memang katakanlah bahwa adalah saya seorang pemikir, saya seorang pekerja yang handal, dan saya adalah orang yang soleh. Mungkin kita harus berdrama dengan realitas itu, berdrama dengan orang lain. Kita selalu menempatkan diri pada statusnya yang kita sampaikan. Mendeklarasikan diri menjadi sesuatu di hadapan orang lain itu bukan menjadi sebuah solusi, kadang akan menjadi beban pada diri kita sendiri. Menurut Dr. Fakhrudin Faiz menyampaikan bahwa kita harus menjadi diri kita yang seadanya, manusia yang sebiasanya. Kita nggak perlu mendeklarasikan diri kita sebagai siapa. Kita nggak perlu mendeklarasikan diri kita, mengklasifikasikannya kita tuh seperti apa. Kita cukup menjadi manusia biasa saja. Jika kita menjadi manusia biasa saja, kemampuan kita bisa maksimalkan di setiap kesempatannya. Ketika kita dihadapkan pada kita harus beribadah, dan kita nggak perlu harus ngomong sama siapapun, lakukan saja untuk beribadah. Karena menjadi diri sendiri dan menjadi diri yang biasa itu lebih menyenangkan dibanding kita harus mendeklarasikan diri di hadapan orang lain dan ingin diakui oleh orang lain, menjadi karakter dan pribadi yang memang itu menurut kita lebih baik di hadapan orang lain. Janganlah seperti itu, menjadilah manusia seperti biasanya.